Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah aplikasi, yakni Sistem Informasi Manajemen Administrasi Data Desa berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Data Desa berbasis web. Ya, oke, langsung saja. Di sini saya akan mendemokannya di hosting ya. Di hosting kita langsung salin URL-nya ke web browser. Nah, ini adalah halaman awal atau halaman pertama ketika websitenya berhasil diakses. Nah, di halaman ini atau halaman pertama ini adalah halaman lokal ya, atau apa namanya, halaman portal ya, halaman portal dari situs websitenya. Nah, kemudian di sini kita bisa apa namanya, login ya, kita bisa login karena ini posisinya masih menggunakan akses admin. Kita keluar terlebih dahulu ya, kita bisa keluar. Nah, kita bisa keluar. Kemudian di sini nanti ada, atau kita bisa langsung akses dari sini aja ya, masuk gitu ya. Kita akses masuk. Kita masuk ke sini. Nah, di sini akan tampil halaman login ya. Jadi user sebelum masuk ke dalam sistem maka harus login terlebih dahulu ya, dengan menginputkan email dan password dengan benar ya. Jika salah satunya salah atau tidak valid, maka otomatis si user tersebut tidak bisa login ke dalam sistem. Misalnya jika passwordnya salah ya, maka akan tampil seperti ini ya, email atau password salah. Jadi kedua-duanya harus terinput dengan benar ya. Next, berikutnya, ini setelah user berhasil login ke dalam sistem, maka akan dihadapkan pada halaman dashboard atau halaman utama ketika sistem sudah berhasil terbuka ya. Oke, di halaman ini ada beberapa informasi mengenai jumlah kepala keluarga, total penduduk, jumlah penduduk laki-laki, jumlah perempuan, kemudian total pencetakan surat pada hari ini, kemudian ada total cetak pencetakan surat di bulan ini, kemudian ada total cetak tahunan ya, kemudian ada total cetak surat yang pernah dilakukan ya. Kemudian di bagian bawah ada beberapa informasi juga, ada grafik mengenai cetak surat harian dan cetak surat bulanan ya. Di sini kita bisa filter ya, kita bisa filter berdasarkan tanggal, misalnya tanggal 4. Nah, karena tanggal 4 belum ada data yang surat yang tercetak, maka tidak bisa ditampilkan. Nah, kemudian di bagian grafik cetak surat bulanan, di sini bisa kita pilih berdasarkan bulan, misalnya bulan Mei, maka akan tampil katanya. Karena di bulan Mei tidak ada, kita cari di bulan Juli ya. Misalnya di bulan Juli ini ada 4 pencetakan surat. Kemudian di sini juga sama, hanya saja di sini di bagian grafik cetak surat tahunan ini bersifat tahunan ya. Kemudian di sini di bagian bawah ada grafik berdasarkan penganut agama. Kemudian di bawahnya ada grafik berdasarkan golongan darah dari penduduk di desa tersebut ya. Kemudian ada grafik mengenai status perkawinan ya, mulai dari belum kawin, kemudian ada status yang lain. Selanjutnya ada grafik berdasarkan tingkat pendidikan ya, dan yang di bawahnya ada grafik berdasarkan usia, ada grafik berdasarkan pekerjaan, kemudian ada grafik pelaksanaan APBD desa ya.
di sini akan ada tampil ya, akan tampil pendapatan atau anggaran ya, anggaran yang sudah terkumpul. Kemudian juga ada pengeluaran dan yang lain. Nah, kemudian di bagian menu selanjutnya, di bagian samping kiri ada menu beranda ya. Menu beranda akan tampil seperti ini ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Di sini ada menu kelola penduduknya. Jadi di sini bisa kita tambah penduduk, misalnya kita bisa menambahkan penduduk dengan menginputkan NIK, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, golongan darah ya. Kemudian pilih pekerjaan, kemudian pilih status keluarga negaraan, WNI, WNA ataupun yang lain ya. Kemudian di sini menginputkan nomor kartu keluarga, tempat lahir, agama. Selanjutnya ada status perkawinan, kemudian menginputkan nomor password jika statusnya adalah WNA ya. Berikutnya ada nama ya, tentunya harus nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian di sini ada tingkat pendidikan ya. Selanjutnya ada status hubungan dalam keluarga, ada nomor kitas atau kitab ya. Kemudian di sini kita bisa menginputkan NIK dari orang tua ya, baik ayah maupun ibu. Kemudian nama ayah dan nama ibu, kemudian masukkan alamat dan pilih dusun ya. Dusunnya ini sudah terinput di database ya. Kemudian pilih RT maupun RW ya. Misalnya dusun ini, maka akan tampil RT dan RW-nya ya. Nah, kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya di menu kelola dusun, di sini bisa kita tambahkan dusunnya ya. Misalnya kita tambahkan dusunnya seperti ini ya, kita simpan. Nah, kita ke bagian kelola dusun ya. Di sini data dusun yang baru sudah berhasil kita simpan ya. Nah, ini juga bisa kita hapus jika ada dusun yang sudah tidak berlaku ya. Misalnya kita hapus nih ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus nama dusunnya ya? Jika yakin, maka ini bisa kita hapus ya. Akan ada notif berhasil ya, berhasil terhapus. Selanjutnya ada kelola APBD desa ya. Di sini anggaran desanya ya, nama anggarannya, kemudian nominal anggarannya, kemudian realisasinya untuk apa ya, besarannya berapa, kemudian ditambahkan pada tanggal berapa ya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita tambahkan misalnya pengeluaran untuk belanja ya, misalnya tambah belanja. Kemudian untuk pembiayaan, kemudian ada laporan ya. Ini ada laporan. Kemudian grafik. Nah, berikutnya ada kelola surat menyurat ya. Di sini kita bisa mengelola surat menyurat. Kita bisa tambahkan suratnya, misalnya suratnya tentang apa ya. Kemudian ini ikonnya, ini hanya ikon tambahan saja ya. Kemudian deskripsi dari surat tersebut. Kemudian persyaratan, masukkan persyaratan untuk membuat surat yang ditujukan untuk warga. Nah, kemudian di sini ada isian alat. Ini ada paragraf, kalimat, isian dan lain sebagainya. Ini bisa kita checklist sesuai dengan keperluan ya. Misalnya tampilkan surat ini untuk warga yang ingin mencetak surat keterangan ini bisa kita centang ya. Kemudian misalnya perihalnya ya, misalnya perihal bantuan, ini kita bisa jika pilihan perihal ini kita centang, maka akan tampil beberapa kolom isian yang bisa diisi ya. Kemudian ada tanda tangan yang bersangkutan dan lain sebagainya, kita bisa simpan ya. Next, berikutnya di bagian menu kelola informasi pemerintahan desa ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan nih, tambah informasi pemerintahan desa ya. Kita bisa tambahkan gambar, baik itu gambar logo maupun gambar kantor desa ya. Kemudian masukkan judulnya apa, kontennya berisi apa ya.
Misalnya mengenai pembangunan di desa tersebut, kita bisa tambahkan gambar mengenai proyek pembangunannya, kemudian judulnya, serta isi dari konten tersebut. Berikutnya ada kelola slider, ya ini hanya tambahan untuk menambahkan slide di bagian halaman portal ya. Ini kita bisa tambahkan gambar untuk menampilkan slide. Berikutnya ada profil desa ya. Ini profil desa juga bisa kita sesuaikan ya dengan nama desanya, kemudian letak desa tersebut di kecamatan mana, kemudian kabupaten, alamatnya, kemudian nama dari si kepala desanya, kemudian alamat dari kepala desanya, kemudian di sini ada logonya. Nah, untuk logo desa biasanya menggunakan logo kabupaten ya. Next, berikutnya ada profil ya. Ini hanya profil untuk user, dalam hal ini admin ya. Ini bisa kita ubah misalnya seperti ini, administrator ya. Kemudian emailnya juga kita bisa ubah. Bahkan ini fotonya juga bisa kita ubah ya. Kita bisa simpan ya seperti ini ya. Berhasil disimpan. Baik, mungkin itu saja untuk demo singkat mengenai sistem informasi manajemen administrasi data desa berbasis web. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video demo maupun video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.